Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Para rekan calon guru profesional yang kami banggakan, kami dari kelompok 6 peserta mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran kelas biologi 002 PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan materi pada topik 4 bagian demonstrasi kontekstual mengenai implementasi strategi pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Wahdania, saya Nurul Sukma, saya Nur Alam, saya Hindar Jaya, dan saya Nur Hafizah. Strategi pembelajaran. Pada strategi pembelajaran sendiri terdapat 3 strategi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pendidikan tanggap budaya atau culturally responsive pedagogi. Yang ketiga, pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. 1. Pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi sendiri menurut Tomlinson merupakan strategi pembelajaran yang mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan informasi, membuat ide dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Baik, selanjutnya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek. Adapun 3 aspeknya yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar murid. Nah, ketiga aspek ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Kemudian tahap yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajar. Dan tahap yang ketiga yaitu mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Selanjutnya yaitu strategi diferensiasi, di mana terdiri atas 3. Yang pertama itu diferensiasi konten, di mana konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tantangan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Kemudian yang kedua itu diferensiasi proses, di mana proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian yang ketiga itu diferensiasi produk, di mana produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, atau karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. 2. Pendidikan tanggap budaya. Selanjutnya kita beralih ke pembelajaran yang responsif kultur atau culturally responsive teaching, di mana culturally responsive teaching yang dikembangkan oleh GAI pada tahun 2000 merupakan model pembelajaran yang berfokus pada integrasi dan eksplorasi budaya, pengalaman belajar, identitas budaya, dan latar belakang siswa untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, di mana kultural ini juga dapat diartikan sebagai sebuah metode pembelajaran yang dapat membantu guru, khususnya guru yang bekerja lebih efektif dengan beragam populasi serta untuk meningkatkan nilai ilmu pengetahuan negaranya. Proporsi pendidikan tanggap budaya atau cultural responsive teaching ada 3. Yang pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademis. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya. Yang ketiga, peserta didik membangun kesadaran dalam berpartisipasi. Karakteristik pendidikan tanggap budaya terdiri dari 5. Yang pertama, integrasi budaya pada konten materi, di mana dilakukan dengan mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran, pengembangan hubungan baik antara guru dan siswa, dan memberikan apresiasi terhadap prestasi siswa. Yang kedua, konstruksi pengetahuan, di mana guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa dalam mengkonstruksikan pengetahuan berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, tidak berprasangka dalam perbedaan, di mana tahap ini dilakukan
dengan membangun interaksi positif antar siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang keempat, keadilan sosial, di mana keadilan sosial ini siswa berani bertanya tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang budaya mereka. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan akademik, di mana perkembangan akademik ini guru membantu siswa dalam mengembangkan akademiknya dengan melaksanakan proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang beragam sesuai latar belakang, gaya belajar, dan karakter siswa. Selanjutnya kita beralih pada implementasi pendidikan tanggap budaya. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama, menyiapkan bahan ajar, konten materi, LKPD, dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, menerapkan norma kesopanan dalam berperilaku di dalam kelas. Yang ketiga, memberikan stimulus berupa permasalahan yang akan diberikan kesempatan untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang diberikan. 3. Pendidikan teaching at the right level. Nah, selanjutnya kita memasuki bagian ketiga, yaitu pengajaran sesuai level atau teaching at the right level yang disingkat TIRL, di mana teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkatan kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Nah, inilah yang menjadikan pengajaran sesuai level atau teaching at the right level berbeda dengan pembelajaran seperti biasanya. Teaching at the right level dapat menjadi jawaban dari segala persoalan dan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi di dalam kelas. Adapun beberapa tujuan teaching at the right level atau TIRL adalah yang pertama, sebagai bentuk implementasi dari filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan harus berpusat pada murid. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan hak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian tujuan yang ketiga, untuk memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik dalam membangun dan meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi yang dimilikinya. Baik, selanjutnya kita melangkah pada tahapan dalam pendekatan teaching at the right level. Di sini terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pemahaman peserta didik, di mana pada tahapan ini seorang guru harus memahami peserta didik terhadap apa yang mereka senangi, harus mengetahui tipe belajarnya apa sehingga membuat mereka menjadi nyaman, serta mengetahui bagaimana karakteristik setiap peserta didik yang ada di dalam kelas yang kita ajar. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran, di mana pada tahap ini kita merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil tes diagnostik atau pre-test yang diberikan kepada peserta didik, serta kita mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman dan hasil dari tes diagnostik yang kita berikan. Selanjutnya ada tahapan mengikuti ragam pelatihan, di mana pada tahapan ketiga ini seorang guru harus menyadari betapa pentingnya untuk mengikuti beragam pelatihan guna memahami konsep pendekatan serta teknik yang sesuai agar konsep dari teaching and direct level ini dapat diimplementasikan dengan baik. Yang terakhir ada implementasi pengajaran teaching at the right level, di mana di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi TIRL ini. Yang pertama, guru harus melakukan asesmen untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik agar guru dapat mengetahui tahapan dan capaian belajar peserta didiknya. Kemudian, setelah hasil asesmen awal diperoleh, selanjutnya guru merancang proses pembelajaran yang sesuai, meliputi perangkat ajar apa yang akan digunakan, kemudian metode dan model pembelajaran, serta bagaimana cara pengelompokan siswa yang berdasarkan dengan tingkat kemampuannya. Nah, selanjutnya tahapan pembelajaran, di mana guru juga perlu untuk melakukan asesmen secara berkala dalam rangka mengetahui sejauh mana proses perkembangan yang terjadi pada setiap peserta didik. Nah, yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan di akhir pembelajaran. Hal ini penting dilakukan oleh guru karena guru harus mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dan hal ini juga digunakan sebagai acuan dalam merancang pembelajaran selanjutnya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai implementasi strategi pembelajaran.
Kami dari kelompok 6 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia.